Pada video kali ini kita akan membahas soal UAS 2022 mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Oke, soal nomor 1, tanpa menghitung determinan secara langsung, tunjukkanlah bahwa determinan ini sama dengan T kuadrat min 1 determinan ini. Oke, di sini berarti kita nggak boleh ngitung langsung determinannya, berarti kita harus gunain sifat dari operasi baris ya terhadap determinan. Kita buat dulu yang kita akan mengubah dari yang kiri ke kanan ya, biar lebih gampang. Kita buat A2 plus B2T plus A2T plus B2 lalu A2 plus B2T plus C. Sini A1 plus B1T plus C1, sini A3 plus B3T plus C3. Sini A1T plus B1, A1 plus B1T, lalu A3T plus B3 dan A3 plus B3T. Nah, ini kan baris ketiga kan ada kayak penjumlahan dari baris pertama ya. Jadi bisa kita sederhanain dengan min B baris 1 ditambah baris 3 masukin ke baris 3. Dan karena ini adalah operasi yang seperti ini, berarti determinannya nggak berubah ya. Untuk yang ini determinannya nggak berubah. Berarti ini jadi A2 plus B2T A2 A2T plus B2. Terus ini min A2 min B2 plus A2 plus B2 berarti ini hilang. Terus langsung sisa C2 aja ya. Di semuanya juga gitu. Ini A1 plus B1T A1T plus B1 dan ini C1. Lalu ini A3 plus B3T A3T plus B3 ini C3. Oke. Lalu kita bisa ngapain lagi? Nah, di sini kan kita harus bentukin T2 min 1 ya. Di kirinya kita harus kayak faktorin dari determinannya. Jadi kita harus dapat kayak suatu bentuk seperti ini nih. AT kuadrat min A gitu. Di atas atau di B-nya gitu kan. Karena di sini ada T-nya ya. Jadi bisa kita misalnya gimana cara nyari ya? Nanti kita bisa buat seperti ini. Min T kali B2 ditambah B1 ya. Masukin ke B1. Nah, ini berarti ntar min B2T sama B2T saling menghilangkan ya. Min B1T saling menghilangkan, terus yang tersisa hanyalah A2 dikurang A2 T kuadrat gitu ya. Ini masih sama, A2T plus B2, ini C2. Ini A1 min A1T kuadrat, terus ini A1T plus B1, C1, terus ini A3 min A3T kuadrat, A3T ditambah B3. Oke. Lanjut, sekarang kita bisa faktorkan keluar ya. Ini kan A2 min T kuadrat bisa dikeluarin jadi seperti ini ya. Terus determinannya tetap sama. Kita buat jadi 1 min T kuadrat. Ini jadi A2. Terus udah ya, difaktorkan keluar. Iya. Terus yang bawahnya jadi A2T plus B2 dan C2. Sama semua, A1 A1T plus B1 terus C1 terus A3 A3T plus B3 C3. Lalu kita bisa buat minus TB1 ya, kita tambahin ke B2 untuk ngilangin A2T-nya ini sama A1T-nya, masukin ke B2, berarti sama dengan 1 min T kuadrat. Ini berarti langsung hilang ya. Berarti jadi A1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3
B3, C3. Nah, terus kita bisa tukar kolom, itu sama dengan, tapi kalau tukar kolom determinannya jadi negatif ya, berarti jadi 1 min T kuadrat min, kita tukar A1, B1, C1, A2, C2, B2, C2, A3, B3, C3. Nah, kita bisa masukin ini ke dalam sini, berarti kita peroleh hasilnya adalah T kuadrat min 1, determinan dari A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3. Nah, udah terbukti ya. Kita telah ditunjukkan. Soal nomor 2 diketahui 3 titik sebagai berikut. A, B, dan C ini adalah titik. Lalu yang ditanya adalah A, apakah ketiga titik ini membentuk segitiga siku-siku, dan B, tentukanlah luas segitiga yang terbentuk. Oke, jadi kita misalkan dulu kita punya 3 titik ya, A, B, dan C. B dan C. Oke. Terus kita harus buktiin apakah dia siku-siku. Gimana cara kita tahu dia siku-siku? Cara paling gampang adalah salah satu titiknya itu sudutnya 90 derajat kan? Kalau kita bisa buktiin salah satu dari ini atau ini 90 derajat, berarti kita bisa buktiin bahwa segitiga itu siku-siku. Gimana cara kita bisa buktiin bahwa itu segitiga 90 derajat? Kita bisa gunain vektor-vektor ya di sini. Kita bisa buat di sini adalah vektor dari A ke C ya. Terus ini vektor dari A ke B, dan misalnya ini adalah vektor dari B ke C. Sehingga kalau kita pengen tahu apakah sudut A itu siku-siku, kita tinggal lihat dot product dari AB dot AC. Kalau misalnya dia 0, berarti dia ortogonal dan siku-siku, seperti itu ya. Dan untuk keduanya lagi bisa kita cek seperti itu juga. Sehingga pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu vektor dari A ke B. Nah, ini adalah, berarti kita kurangin ya, dari min 1 dikurang 3 itu, min 3 itu 2, lalu 2 dikurang min 1 itu 3, dan 1 dikurang 1 itu 0. Itu untuk vektor A ke B. Habis itu vektor B ke C, itu berarti 0 dikurang min 1 itu 1, min 3 dikurang 2 itu min 5, dan 0 dikurang 1 itu min 1. Dan vektor dari A ke C adalah 0 dikurang min 3 itu 3, min 3 dikurang min 1 itu min 2, dan 0 dikurang 1 itu min 1. Nah, berarti untuk soal yang A kita bisa uji dulu titik A, apakah dia siku-siku di situ. Nah, kita bisa gunain yang ini ya, AB dan AC. AB dot AC. Kita buat ini sama dengan 2,3,0 dot 3, min 2, min 1. Nah, ini berarti sama dengan 6 dikurang 6 dikurang 0 gitu ya. Berarti ini sama dengan 0 ya. Nah, dari sini aja kita udah tahu bahwa berarti sudut A ini adalah dot product dari dua vektor ini adalah 0 kan. Berarti ini harusnya ortogonal ya, siku-siku. Sehingga kita udah bisa buktiin bahwa di titik A ini siku-siku ya. Sehingga sebenarnya kita udah bisa simpulkan di sini melalui dot product. Sudut A, sudut di titik A 90 derajat. Sehingga segitiga tersebut siku-siku. Kalau misalnya kita kebetulan menemukan bahwa semuanya nggak ada yang 0, berarti nggak siku-siku gitu ya. Kita harus buktiin semuanya kalau misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah buktiin satu aja 0, berarti kita udah bisa buktiin bahwa dia itu siku-siku, seperti itu. Kita lanjut yang ke B, tentukanlah luas segitiga yang terbentuk. Nah, di sini kan kita sebenarnya tidak ada materi terkait mencari luas segitiga dengan 3 titik ya. Tapi kita punya materi di mana kita bisa mencari luas dari jajar genjang. Kalau misalnya kita ketahui dua vektor. Jadi misalkan kita punya vektor A dan AC dan AB, kita bisa cari luas jajar genjang dari ini. Di mana
Nah, di mana yang ini tuh sejajar sama AB dan yang ini sejajar sama AC gitu. Kita bisa cari luas ini dengan rumus norm dari vektor AB atau AB ya cross AC gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat di sini kan segitiga ini kan setengah dari luas ini ya. Setengah dari luas dari yang ini. Berarti sebenarnya luas segitiga yang kita cari itu adalah setengah dari norm AB cross AC ini. Berarti kita bisa tahu ya rumus dari luasnya adalah setengah norm AB cross AC. Berarti sekarang kita tinggal cari dulu nilai dari AB cross AC. AB cross AC itu sama dengan kita bisa menggunakan pakai yang determinan IJK. Terus AB itu 230 dan AC itu 3 min 2 min 1. Berarti ini sama dengan 30 min 2 min 1 I dikurang 2 3 0 min 1 J ditambah 2 3 3 min 2 K. Ini berarti sama dengan ini min 3 iya min 3 ini 0 lalu dikurang ini min 2 0 berarti J ditambah ini min 4 dikurang 9 berarti min 13 Kak. Berarti kalau dalam bentuk vektor kita dapat min 3, 2, min 13. Sehingga untuk cari normnya kita tinggal buat setengah akar min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 13 kuadrat. Nah, sama dengan setengah akar 9 tambah 4 tambah 169 ya. Ini sama dengan setengah akar 13 ditambah 169. Dan ini bisa kita ubah jadi sama dengan setengah akar 13 dikali 14. Udah, kita bisa buat seperti ini aja ya, berarti jadi setengah akar 13 akar 14. Kita buat luas segitiganya adalah setengah akar, kita buat ini aja, berarti 281. Iya. Kalau nomor 3, carilah persamaan parametrik bidang yang melalui titik min 1,3,2 dan sejajar dengan garis L1 dan L2 yang masing-masing diberikan oleh persamaan parametrik berikut. Oke, di sini kita harus cari persamaan parametrik. Persamaan parametrik itu seperti apa? Ya, kalau misalnya kita punya parametrik, berarti misalnya kita punya 3 titik ya. Berarti ntar X sama dengan titik-titik-titik T gitu ya. Terus Y sama dengan apa-apa-apa. Ada T-nya juga gitu, dan Z juga ada T-nya gitu. Nah, gimana cara kita nyarinya? Di salah satu materi kita ada namanya persamaan dalam bentuk vektor juga ya. Dimana kalau misalnya kita punya ini kan titik min 1, 3,2. Ini kan jadi titik awal X0 dan kita akan nyari persamaan bidang ya berarti. Nah, kalau di materi yang kita pelajarin, persamaan bidang yang kita peroleh itu adalah misalnya kita buat X ya, sama dengan X0 ditambah T vektor 1 ditambah N ini T1 dan T2 vektor 2. Nah, ini kan X0 kita dapat ini. Nah, sekarang V1 sama V2 itu apa? V1 ini adalah L1 ya, dan V2 itu L2. Tapi di sini kan L1 sama L2-nya kan masih dalam bentuk parametrik. Jadi bisa kita ubah dulu ke bentuk vektor ya. Nah, berarti kita bisa dapat L1 vektor itu sama dengan X, Y, Z. Berarti 2 plus 4T, 3 min 5T, min 2
plus T. Gitu ya. Ini juga dalam bentuk vektor, berarti L2-nya sama dengan 1 plus 6T, 2 min T, min 3. Nah, sehingga kalau misalnya kita pengen cari bentuk persamaan vektornya dari ini ya, persamaan parametrik bilangannya, untuk bentuk vektornya itu sama dengan min 1, 3,2 ditambah T1 L1 itu berarti 2 plus 4T, 3 min 5T, min 2 plus T, lalu ditambah T2 1 plus 6T, 2 min T, min 3 ya. Ini sama dengan, gimana nih? Kita langsung buat per komponen aja berarti ya. Ini kan vektor X kan sama dengan X, Y, Z gitu ya. Nah, berarti X sama dengan, kita ambil yang komponen pertamanya aja, berarti ini min 1 ditambah 2T1 tambah 4T1 gitu ya. 4T T1 lalu ditambah T2 tambah 6T T2. Oke. Atau kalau misalnya kita keluarin T-nya ya, berarti ini jadi min 1 plus 2T1 plus T2 ditambah T 4T1 ditambah 6T2. Oke, terus yang Y-nya sama dengan 3 ditambah 3T1 dikurang 5T1 ditambah 2T2 dikurang T2. Ini bisa juga kita sederhana jadi 3 plus 3T1 ditambah 2T2 tambah T min 5 ya. T1 dikurang T2. Terus yang Z berarti sama dengan 2 ditambah ya, min 2T1 ditambah T1 dikurang 3T2. Berarti ini jadi 2 min 2T1 min 3T2 ditambah T1 gitu ya. Oke, berarti ini adalah bentuk parameternya. Kan kita udah ada bentuk X sama dengan T berapa dan T di sini. Jadi ini adalah bentuk persamaan parametriknya ya. Jadi kita bisa gabungin aja gitu, misalnya di sini ya, atau di sini aja nih. Ketik simpulannya. Persamaan parametriknya kita buat X itu sama dengan X sama dengan min 1 plus 2T1 plus T2 ditambah T 4T1 tambah 6T2. Oke, terus yang Y-nya sama dengan 3 plus 3T1 plus 2T2 ditambah T min 5T1 min T2. Dan yang Z-nya sama dengan 2 min 2T1 min 3T2 plus T1 gitu ya. Ini T-nya dari yang sini, terus T1-nya dari sini, dan T2-nya sama sini ya. Oke. Soal nomor 4, carilah nilai eigen dari matriks ini. Kemudian untuk masing-masing nilai eigen, tentukanlah vektor eigennya. Oke, jadi di sini kita harus cari nilai eigen dan vektor eigen. Pertama, kita harus cari nilai eigen dulu. Gimana caranya? Dengan menyelesaikan bentuk determinan A dikurang identitas dikali lambda
sama dengan 0. Kita cari dulu, ini berarti 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, terus dikurang lambda, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Ini sama dengan 0. Oke, berarti ini itu sama dengan min lambda 1, 1, min lambda 0, 0 ya. Terus ini 1, 1, 1 min lambda. Oke, ini sama dengan 0. Nah, lanjut kita coba cari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor ya. Ini ambil kolom ketiga, kita dapat 1 min lambda kali determinan dari min lambda 1, 1 sama dengan 0. Ini berarti jadi 1 min lambda dikali lambda kuadrat min 1 ya, sama dengan 0. Berarti 1 min lambda dikali lambda plus 1 lambda min 1 sama dengan 0. Berarti lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan min 1. Berarti nilai eigennya kita dapat 2 ya. Ini 1 dan min 1. Tuh. Oke, sekarang kita bakal cari vektor eigen yang bersesuaian. Untuk lambda sama dengan 1, berarti kita harus cari penyelesaian dari SPL ini AI kali lambda X sama dengan 0. Berarti kalau kita buat matriks di perbesarnya adalah ini kan berarti ini ya, masukin I1. Berarti di min 1, 1, 1 min 1, 1, 1, 0, 0, 0. Oke. Ini 0, 0, 0. Oke, berarti kita bisa buat min B2. Enggak usah. B1 ditambah B2. Masukin ke B2, kita dapat min 1, 1, 0. Jadi 0, 0, 0. Dan 1, 1, 0. Oke, terus kita buat lagi ini B1 ditambah B3, masukin ke B3, kita dapat jadi min 1, 1, 0, 0, 0, 0, terus ini jadi 0, terus ini jadi 2 ya, 0, terus ini 0, 0, 0. Oke, berarti kita dapat bahwa X2 sama dengan 0, terus X1 sama dengan X2 ya, berarti X1 juga sama dengan 0, dan X3-nya adalah parameter, kita buat T. Berarti vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 1 adalah vektor T dikali 0,01. Berarti kelipatan dari vektor 0,01. Lanjut untuk lambda sama dengan min 1 ya. Untuk nilai eigen sama dengan min 1 kita gunain sama lagi A dikurang I lambda X sama dengan 0. Kita cari X-nya berapa, yaitu buat matriks di perbesarnya masukin min 1, berarti jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, terus 2 gitu ya ini. Iya, 0, 0, terus ini 0, 0, 0. Oke, terus kita buat ini bisa sekaligus ya, min B1 ditambah B2, masukin ke B2, terus min B1 tambah B3, masukin ke B3. Kita dapat bentuknya jadi 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Berarti kita dapat bahwa X3-nya sama dengan 0 ya, terus X1-nya sama dengan min S, X2 sama dengan S gitu ya. Oke, berarti kita dapat vektor yang bersesuaian untuk ini adalah kelipatan dari min 1, 1, 0. Berarti kita dapat untuk S sama dengan R. Sehingga kesimpulannya adalah nilai eigen dan vektor eigen dari matriks
A adalah, pertama tuh untuk lambda 1 sama dengan min 1, lambda 1 min 1 berarti vektor eigennya itu sama dengan T 0, 0, 1. Terus untuk lambda 2 itu min 1, terus vektor eigennya sama dengan S min 1, 1, 0. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.